bahkan di meja ini juga sebagai saksi. Iya, meja saksi. Di mana di meja ini telah meluluskan lebih dari 10 orang dari yang D4, S1 pun ada di sini yo. Meja ini deh. Tua bangga tak sadar tua nak jadi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Kembali lagi di Rumah Sultan 029. Biasanya kita kalau podcast itu diisi oleh Bang Ali, mengundang sebuah teman-teman yang punya pengalaman. Dan kali ini seperti biasa, kalau udah mendekati skripsi TA, saya pasti mengundang orang dan akan saya tanya-tanyakan dia kenapa dia lulus dan kenapa dia kuliah. Itu sebuah pertanyaan yang sangat membanggakan. Membanggakan. Kamu dikuliah pasti dia mau kuliah lah. Yeah. Dia. Jadi untuk kawan kita yang satu ini ada sebuah cerita yang memang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena yang harusnya D3 dia menjadi D5. Itu sangat berjuang sekali ya. Macam mana prosesnya, dan kali ini kita bakalan tanya-tanya. Kalau kita boleh tahu siapa kawan kita ni sebenarnya? Iya, kenalkan lo diri ini. Ada kamera depan tu. Boleh tak? Iya. Mana kau gak mau nama cewek baru lagi? Tak boleh. Okey. Nama? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, perkenalkan nama saya Erlan. Iya. Saya mahasiswa D3 Teknik Mesin. Berapa lama? Kemarin saya yang menghilang itu selama 2 tahun. Ngapa bisa mau ngilang? Jadi saya ngilang tuh karena ya suatu kendala teknis lah di dalam perkuliahan juga. Putus cinta ke? Enggak, Oh, kita enggak. nggak putus cinta di dalam perkuliahan. Kita ini ditolak. 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 Bukan ditolak cinta, Oh, tapi ditolak kan ini dosen. masalahnya kan ada tolak tuh, ada tolak lamaran gitu. Tidak seperti itu Ferguson. Oh. Tapi jujur ini kan dalam beberapa lama aku dengar kan kemarin awak udah selesai sidang kan, Ya. lulus kan, Ya. alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Revisi pun banyak kan, Revisi itu nggak masalah katanya. katanya. Tapi yang penting Tapi yang penting sidang. sidang. Abis itu wisuda. Habis itu wisuda. Senang tak abis sidang tuh? Ya, sangat senang sekali. Tidur kita pun nyenyak sekali. Berarti sebelum sidang nih ndak nyenyak. Tak nyaman tidur, boy. Kata orang tuh tidur ayam gini ya. Wih, ngeri. Tapi aku suka nih dengan kawan aku satu nih. Kalau tak ada kita ajak untuk ngumpul, ajak untuk datang ngetik, tak ada dia ngetik. Asli itu Sebenarnya ngapa pun hilang tak ada sama mood. sekali. Padahal kan udah tahu nih kita mau lulus cepat itu. Ujung-ujung kita waktu kepepet mau minta kena terajang sama dosen ya kan. Habis kita kena terajang, kena EP gitu tuh. Ya mungkin itu karena gimana ya, kalau kita nih kan satu orang beda, orang itu beda. Waktu kemarin ngapa mau ngilang 2 tahun itu? Udah padahal kan sebenarnya kalau kita normal, awak ini kan waktu itu kuliah ada 3 tahun nih. Selangkah dikit mau lebih maju kan. Selangkah hampir maju. Beda dengan kawan saya si Marjul kemarin. Dia kalaupun dia lanjut, dia harus kuliah dulu 1 semester akhirnya. Kalau awak kan enggak kan? Oh, saya kan enggak kemarin. Tinggal sidang kan. Tinggal tugas akhirnya saja. Ngapa mau ngilang? Padahal tinggal selangkah dikit, tinggal normal pun bisa lulus tuh. Padahal pada waktu itu kawan alhamdulillah hampir 80% lulus semua. Iya. Dan mereka kompak gitu kan. Ngapa awak mau ngilangkan diri? Padahal mereka kerjakan sama-sama, enggak senyorangan. Ya mungkin karena habis ditolak gitu, jadi kita kan kurang pede dengan hasil kita yang baru. Jadi ya seperti itulah. Mau maju kita malu, mau mundur kita tidak ada kawan lagi. Tapi kan kawan banyak nih. Apakah ada pengaruh cewek ke Kita tidak ada ke pengaruh keluar tidak ada ya. Enggak ada. Memang pengaruh individu kita pribadi. Gitu. Tapi sempat kawan ada mau ngajak yuk sama-sama gitu. Ada bahkan banyak kawan yang malah ngajak.
Ngapa hilang? Kok sampai gara-gara hal kita kena tolak dosen, padahal kan kita masih bisa bikin amunisi baru, kita bisa bikin schedule baru, bisa bikin mungkin strateginya tidak seperti ini, harusnya seperti ini kan, bisa harusnya nih gitu kan, dapat saran dari kawan. Ngapa gitu selari ini? Itu pertanyaannya nih. Ngapa selari pula nih? Balik lagi ke pribadi kita masing-masingnya. Mungkin semangat kita itu udah dipatahkan gitu. Oh gitu. Karena kan pas maju kemarin kita tuh kan ditolak. Jadi ketika kena tolak tuh macam mana rasanya? Ketika kita kena tolak nih mau nangis, tapi kita laki-laki. Masalah kita nangis nih kayak laki-laki, jadi Barbie lah kita ini, bukan laki-laki. Betul juga ya. Tapi masalah ada kena tolak pula masalah dengan masa depan mbak ya. Itulah. Tadi inilah yang wajib yang kita ambil poinnya itu untuk mahasiswa yang menuju tugas akhir kan. Yang mau tugas akhir seharusnya kalau kita tuh harus lebih kuatkan lagi mentalnya. Kuatkan mental dan semangatnya. Dan lawan kita tahu adalah singa-singa semua. Macam mana caranya kita untuk menjinaknya, kita harus tahu dulu urat geliknya. Masalah kemarin sempat 2 tahun ngilang loh. Apa yang gue buat nih? 2 tahun ngilang tuh apa dibuat? Kan 2 tahun nih. Sedang kami maju, sidang ditolak, abis itu tiba-tiba hilang 2 tahun. Bahkan kawan-kawan pun nyari kemana dia nih. Padahal kuliah paling rajin kok hilang gitu. Hilang tanpa jejak. 2 tahun tuh apalah dibuat selama 2 tahun tuh. Yang tahun pertama kemarin tuh habis ditolak tuh saya kerja bangunan lah, bantu-bantu. Kerja bangunan. Apakah karena duit? Udahlah nyari duit adalah nyaman gitu. Daripada ngurus sidang itu nggak lulus, nggak menentukan ijazah tuh masa depan itu. Pernah nggak berpikir kayak gitu? Ya ada sih pikiran kita kayak gitu. Duit yang penting tuh duit. Jadi realistis sih kalau kita ngajak perempuan makan minum kan bawa kayak duit kan. Duit. Tidak perlu cinta, perlu duit. Ujung-ujungnya Anda juga kena. Oke. Gitu ya. 2 tahun tuh hilang kerja berarti ya. Kerja. Itu tak putus-putus kerjanya. Atau misalnya kerja nanti ada jeda atau kerja lagi. Karena kerjanya kita udah terikat, jadi kerja. Tapi pas tahun terakhir mau menyusun lagi tuh kita udah berhenti kerja, kita udah off dah. Udah off. Iya. Kerja apa ya di situ tuh? Selain kerja yang kayak nukang itu, ada kerja lain ke bengkel itu pasti ya. Ke bengkel lu. Ke bengkel. Selama kerja bengkelnya apa nih dapat? Apakah situ kena bantai, kena pot racing sehingga kena azab harus ngerjakan TA itu enggak ya? Enggak ya. Itu karena bukan kena knalpot sih bisingnya, kena mulut tetangga. Itu lebih bising daripada knalpot. Jadi sebenarnya awak mau lanjutkan tugas akhir, nyelesaikan kuliahnya nih itu karena tetangga itu. Ya, karena dalam rumah ga. Jadi tetangga ya berbicara. Kawan-kawan pun mulu. Luar kena, dalam kena ya. Sikat habis tuh. Dari situ tuh tumbuhlah dia. Tumbuhlah semangat lagi mau ngerjakan sampailah ke sekarang. Selesai dah sekarang nih. Alhamdulillah selesai. Kita bakalan tampilin foto-foto kawan kita selama ngerjakan alat ini. By the way, waktu itu judulnya apa? Yang pertama yang ditolak. Yang ditolak. Rancang bangun pompa hidram, tapi saya collab sama 3 orang. 2 orang. Jadi 2 orang itu? 2 orang itu perencana dan penganalisa. Jadi saya ini adalah pembuatnya. Yang penganalisa? Penganalisa itu anak D4 yang bernama Bang Kohar. Diterima? Dia diterima. Sama perancang diterima. Dia diterima, perancang diterima. Iya, karena jadi pembuatnya saya ini ditolak. Memang dalam sebuah kehidupan bahwa setiap ada orang yang berpasangan selalu ada orang ketiga yang menjadi merusak. Maka orang ketiga harus dibuang lah itu. Kayaknya ini adalah orang ketiga yang dibuang. Oke, kita fokus lagi. Kau kerjakan alat nih berapa lama itu?
sampai kena kejar-kejar dosen tuh. Berarti dosen kita nih perhatian sama kita dia. Sangat perhatian sekali. Siapa dosen yang menurutku yang paling perhatian di Polnep? Ya termasuk pembimbing kita pribadi. Siapa dulu? Sebut Boleh, enggak apa? boleh kita sebutkan nih. Boleh sebut dosen-dosen kita, guru-guru kita. Kok kan kita mengapresiasi kan dosen kita yang siapa yang paling nyari-nyari kita itu ngerti. Woi kerja kan lah gitu. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Ya dosen pembimbing saya itu adalah Bapak Sutriyatna. Oh, selalu dengerin tuh. Selalu mencari saya. Waktu apa tuh dia nyari? Waktu motornya rusak ke? Yo. Dia enggak pernah pakai motor, jadi dia motornya enggak pernah rusak. Motor Dia pakai mobil. Dia pakai mobil atau mobilnya rusak, minta betul kan enggak Kak? Enggak. Tapi intinya mengingatkan kita. Intinya mengingatkan kita biar kita tuh semangat bangkit lagi. Semangat Gitu kan. Biarlah sampai ke sekarang nih. Dia tuh nelpon waktu masih di Sambas ke atau di mana? Atau udah hubungi lewat apa gitu? Dia menghubungi kita lewat WA, telepon pribadi juga. Diingatkan dia? Diingatkan macam mana diingatkan itu? Ya kayak gitulah. Masih mau lanjut atau tidak? Ya, kalau lanjut ya dikerjakan. Kalau tidak ya udah sampai sekarang. Jangan buat orang lain menunggu katanya. Oh, habis itu lah itu masih di Sambas tuh. Ya saya masih di Sambas. Di Sambas lagi kerja. Ya posisi saya lagi kerja bengkel lah tuh. Oh, pengen. Nah, kerja bengkel udah dapat apa-apa ya di sana? Motor, mobil, Pesawat, motor. Kita dapat motor. berapa butik motor lah? Motor hasil kita kerja selama 2 tahun tuh dapatnya 2 ya. Wah, ini padu kawan aku. Aneh ngebengkel belum nambah motor. Dia ngebengkel motor dapat motor 2 lagi. Tapi Berarti itu bukan motor baru, motor ya, butut ya, semua. karena saya tahu kawan saya ini dia suka motor bebek. Ya abis itu motor bebek dipoles sendiri, mesinnya dibantai sendiri. Ini kelebihan kawan saya. Ini bahkan tentang motor balap pun dia tahu, walaupun dia bukan pembalap. Karena dia adalah pembalap liar yang sering kena raja di Jawa. Inilah orang. Kita lanjut lagi. Oke. Begitu kau datang nih. Datang sini kan. Datang pertama kali di Pontianak. Apa yang kau cari? Mau lanjutkan TA nih. Yang pertama kita harus mencari kawan. Kawan. Nah, kalau ndak ada kawan kita ndak mungkin bergerak. Minimal dia untuk membantu kita lah gitu. Ada kawan gue situ nih. Ya ada lah. Masalah kan kawan angkatan udah dari kerja sana, ada yang udah nikah, ada yang kan. Kawan kelas sudah hilang memang. Iya, Tapi kan, kawan kan. angkatan nih mantap sekali. Dia pengacau ya nih buat nyesat-nyesatkan kawan ya. Inilah dia pendoktrin kebohongan. Mendoktrin Anda supaya cepat selesai. Itu lebih baik. Tapi jujur ya dari saya lah ya, saya kan dulu pernah berjuang dengan si Marjul juga, macam mana bisa lulus, kami tidur di teras, bahkan di meja ini juga sebagai saksi. Ya, meja saksi. Di mana di meja ini telah meluluskan lebih dari 10 orang dari yang D4, S1 pun ada di sini yo. Meja ini deh. Dan kali ini spesial sekali aneh mempodcast dia di meja saksi para mahasiswa yang hampir tak lolos. Hampir di terajang kampus. Rata-rata cok di sini rata-rata termasuk awak. Saya yang terakhir apa ini ya? Yang terakhir, tidak tahu yang tahun depannya ada yang hubungi kita atau enggak. Insya Allah kita kalau bisa bantu kita bantu. Kalau yang tak bisa kita bantu ngapain kita buat pusing-pusing kepala ya. Jangan ambil pusing kepala, nanti minum oskadon. Asli lah. Tapi pas kau sidang nih, sebelum kau sidang tuh yang buat kau greget apa? Ya waktu penentuan untuk sidang lah. Kita dikasih waktu untuk sidang kemarin tuh untuk ngerjakannya, untuk nyusunnya. Hanya 1 hari 1 malam. Gila, nih kawan aku. Tapi jujur, walaupun 1 malam kita udah persiapannya pasti jauh-jauh hari kan. Persiapannya memang sudah jauh-jauh hari, cuman persiapan untuk ngeprint, membagikan ke dosen penguji itu waktunya sangat mepet sekali. Mulai dari jam berapa? Kita mulai dari jam
8 jam 8, Ya, jam 12, jam 1 kita ngeprint, 12 jam 1 kita nge-print, langsung ngantar undangan, undangan, besoknya sidang. besoknya sidang pagi ya Gi. Emang ngeri. Tinggal lagi jas kita ya lah. Emang ngeri kawan itu, Cok. Tapi jujur aja dia sidang dari sempro sampai ke sidang akhir tanpa pakai jas. Tanpa jas, tanpa dasi. Tanpa dasi. Padahal barang itu udah kita letakkan. Padahal barang Kita sudah pegang, kan? disiapkan, sudah kita pegang, bawa turun lagi malah. Udah bawa turun, udah dimasukkan ke kendaraan. Tinggal. Sekali pergi sidang tinggal ante. Inilah cerita kocok untuk diceritakan sama anak-anak kau nanti ini. Iya, atau Ya nah, seperti inilah Bapak seperti ini. dulu. Entah gak anak, entah junior kita gitu. Ya junior dulu yang Junior lah ya. Jangan sampai mental kau hancur hanya gara-gara itu. Karena kawan gitu ya ini udah ngerasakan perjuangannya. Kadang rata-rata 2 tahun mereka udah malas ngurus. Betul. Kalaupun ada 2 tahun, itu pun mereka udah selesai sidang. Mereka itu cuma ngurus revisi ya. Nah, Rata-rata 2 memang. tahun hilang ya revisi. Awak 2 tahun hilang sidang. Jarang-jarang, Cok. Memang kita mau apresiasi kawan gitu dia. Paling lama setahun, jujur. Kalau ke tahun 2 dia hilang, dia nak bakalan sidang. Rata-rata tahun kedua dia pasti DO. Rata-rata tahun pertama. Termasuk korban yang berjuang dengan saya kemarin. Dia setahun. Dia harus kuliah 1 semester dulu, semester akhir baru sidang. Anda tinggal sidang aja kok susah amat gitu, harus tunggu 2 tahun dulu. Dia 5 lagi ujung-ujungnya, aduh. Hai. Mungkin itu salah satu faktor delay. Padahal ya itulah. Tapi inilah ya, konsekuensi kalau kita kuliah di Politeknik Negeri Pontianak. Mungkin semua politeknik. Untuk D3, D4 kita punya jatah untuk 2 tahun, Cok. 2 tahun SO. 2 tahun SO. Kalau lebih dari 2 tahun, Ya kita harus DO. kita harus DO. Kita ditendang dari kampus. Kalau ada yang bisa 3 tahun, berarti dia the power of orang dalam. Orang dalam. Itu kuat berarti itu. Kuat memang. Le panglima presiden pun tak mampu tuh. Wah. aduh. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi Kita- iya, pada dasarnya selagi kita masih punya waktu, kita punya kesempatan, kita kejar lah kita kesempatan. kejar. Dan jangan lupa paling penting itu adalah kita sebanyak kawan, Cok. Betul. Benar, ini penting loh banyak kawan. Karena apa? Kita selain banyak kawan tuh banyak rezeki, banyak kawan, banyak informasi, banyak kawan, banyak bantuan, Jok. Ya banyak kawan, banyak relasi. Banyak relasi, terus Banyak kita bisa informasi. makan gratis juga kan. Dia tahu lah itu. Dia tahu kan. Kalau anak rantauan kan Anak rantau tuh pasti tahu macam mana. Jangankan anak rantau, saya juga pernah main-main di tempat rantau. Itu di daerah-daerah Tayan, saya harus cari makan tuh dengan ikut pengajian gitu. Ikut pengajian biar bisa makan dan pulang membawa makanan gitu. Iya. Pergi paling awal, balik paling akhir. Kalau pergi paling awal biar disiapkan makanan baru. Jadi kan bisa ngambil banyak tuh sebelum orang ramai. ya betul. Baliknya paling terakhir biar ada makanan sisa bawa balik. Ante, itu Untuk kawan-kawan. Untuk kawan-kawan. Berbagi cerita Berbagi ini, cerita ini. Tapi kalau kita masih lapar, bantai lah seorang. Sikat. Nah, itulah intinya. Tapi jujur aja, setelah kau sidang, apa yang kau buat? Setelah kau sidang. Yang pertama habis sidang tuh Kemarin. balas dendam sama bantal tapi Bentar. mate nih. Tak mampu nahan. Sempat nak kau kena telepon orang tua? Nggak, sebelum sidang. Sebelum sidang Kau kena telepon orang tua nggak? Kapan kau sidang nih? ada ya seminggu sebelum kita sidang kita ditelepon. Apa yang ditanya? Lah keadaan anakku tuh kali. Dia nanya kepastiannya gimana. Hmm. Jadi sidang atau enggak? Waktu udah terakhir. Terus saya bilang tunggu ya kabar baiknya minggu depan. Iya. Sedih nggak kau ngomong gitu? Ya sedih lah cuk. Sedih cuk. Mau nangis tapi laki. Oh nangis tapi laki dah tahu nih bikin Udah tahu nangis. nih kita salah bikin nangis. Bikin nangis. Mau nengka lagi. Ya, habis itu kok sidang ya. Dapatnya. Padahal sebelum sidang tuh yang luar biasanya dia enggak salah waktu itu sempro habis itu seminggu hilang. Habis sempro kita ngilang. Ngilang lagi seminggu. Sekali ngilang kita dapat informasi
seminggu terakhir atau seminggu depan atau minggu terakhir. Iya. Wah, itu greget. Apa yang kau rasakan tuh pada saat seminggu kau ngilang, kau dapat informasi itu, apa yang kau rasakan tuh? Ya barbar lah ya. Barbar aja Gimana mana nggak dulu? barbar kita. Habis sempro kita ngilang, tahu-tahu dengar kabar 1 minggu ke depan udah jadwal terakhir untuk sidang. Apa nggak barbar kita? Asli barbar cu, barbar. Ini ngeri. Tapi kan awak ngilang kan bukan nggak hilang gimana gitu. Hilang kan kerja itu kan, kerja rodi gitu. Kerja rodi gitu untuk sidang lah tuh. Ya untuk sidang kan juga kan, untuk sidang. untuk konsumsi Untuk sidang. sidang. Ya persiapannya lah intinya untuk persiapan sidang lah itu. Cuan-cuannya. Cuy. Tapi pas kau mau ngajukan sidang dengan waktu yang mepet tuh ada orang yang kau mau terima kasih sama siapa gitu untuk orang di belakang layar yang bantu untuk sidang tuh. Ya terutama sih untuk kawan kita pribadi lah yang bantu kita di belakang layar gitu. Aku lagi Inilah dia. Mantap nih kalau dijadikan kawan nih, bagus lah ilmunya ditransfer semua. Lo ilmu merampok tapi selain aku apa yang udah bantu kau nih, dosen kau mana yang udah dorong kau biar kau sidang gitu, siapa tuh? Ya termasuk pembimbing dan penguji kita. Dia dorong terus Dia dorong terus, terutama pembimbing dan penguji 1 lah. Penguji 2 ngasih sarannya biar kita cepat menyelesaikannya. Penguji 2 itu siapa? Penguji 2 kita Pak Tri Pratomo. Pak Tri Pratomo ya. Penguji 1 Pak Dwi Handoko. itu dosen legend tuh. Ya. Itulah. Jujur aneh juga pernah dibimbing sama beliau, tapi abis itu diganti sama koordinator TA Pak Tris, diganti dengan Pak Tuasin. Nah lebih legend lagi karena dia adalah the king of Politeknik. The king of. Habis nggak tempel dengan kau bisa belum ini. Tapi pada dasarnya setelah aku situ senang ya. Asli senang. Waktu kau 2 tahun kau senang tak abis itu waktu itu? Enggak, waktu kau SO gitu. Yang pertama kali kau rasa gimana? Ya ada nyesal sih pertama sekali. Nyesal, tapi ngapa kau buat? Ya mau ndak mau kita udah dilindas waktu. Tapi Jadi habis ya, ada kesempatan kedua, ngapa ndak kita coba lagi? Oke, dan nanti alhamdulillah sekarang Dan alhamdulillah sekarang kita sudah selesai. apa yang kau rasa sekarang nyaman? Alhamdulillah sangat nyaman. Walaupun ada revisi ya. Walaupun revisi katanya itu revisi belakangan, yang penting kan maju dulu sidang gitu kan. Gimana cara kita menghadapinya? Karena kata orang mau ngelamar anak orang tuh ditanya background pendidikan kau apa gitu. Kuliah di Politeknik tapi jasanya mana ndak ada. Medam apa lah. Terus kita nanti kalau misal kita jawab, kalau kita jawab ndak sekolah, Padahal kita sekolah. padahal kita sekolah, Dibilang kita ditanya mana buktinya, ijazah tak ada. ijazah tak ada. Kan sayang gitu. Inilah buat kawan-kawan gitu. Kalau misal kita udah tahu dengan senior kau yang begini nih, kawan-kawan yang begini, saya seperti apa, kawan saya seperti apa, seharusnya kita harus mengantisipasi gitu. Jauh-jauh hari kita siapin judul, kita konsultasi dulu. Dosa takut, dosa gengsi. Sebenarnya kalau pengaruh orang mau maju sidang tuh arahnya ke mental, Dok. Betul. Karena biasanya mental seseorang itu ketika kena jak sama dosen, ndak semua orang tuh mental sama. Ya betul kan? Ndak semua orang mental sama. Ada yang mentalnya agak fighter tuh biasanya begitu kau kena bantai dosen besok kau agak agi. Nah, itu fighter Itu tuh. fighter tuh, mental fighter. Ada yang mentalnya agak gampang down begitu kena jak sama dosen, gitu langsung agak mundur. Hilang. Kadang hilang. Mundur hilang. Nah, yang mundur dan hilang ini dia wajib nih kita dekatin nih. Nah, Motivasi terus. Nah, inilah sebagai kawan yang katanya ada solidarity-nya di sini nih. Nah, inilah fungsinya nih. itulah fungsi. Kau rangkul kawan kau nih, jangan sampai jauh tadi. Kita rangkul sama-sama, kalau bisa kita masuk sama-sama, lulus pun sama-sama. Itu yang harusnya. Itulah semboyannya tadi itu. Oke, apa yang kau bisa sampaikan sama kawan-kawan kau nih untuk junior kau nih, macam mana biar bisa semangat ke TA langsung ke kamera nih. Ya, Yang kau sampaikan tuh. itu ada di tingkat nanti ya.
kalau menghadap dosen itu utamakan kepedean dan semangat kita gitu. Kalau kita tidak semangat kita ngadep dosen, letoy kita datang, nanti kita ditanya ngapa kau boy. Berarti dosen kau kayak gitu ya? Dosen kau gitu berarti. Ini kena dosen killer berarti kau gitu nih. Terus? Ya kan, jadi gimana ya? Karena pengalaman ini sakit nih. Susah mau jadi tuh. Susah mau dijelaskan, tapi sakit itu dikenang. Tapi setelah lulus? Tapi setelah lulus alhamdulillah kenangan semua itu tercurah gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin jadi pelajaran kita. Tapi itulah dia. Iya, kawan kita kok macam mana pun caranya kita harus semangat juangnya lebih tinggi. Mau jurusan apapun, kebetulan kita backgroundnya sama, mesin. Sama-sama mesin. Waktu tahun lalu saya dengan teman saya backgroundnya elektro, backgroundnya sama-sama teknik. Kita teknik. Mau jurusannya teknik atau tidak teknik itu sama. Semangat juangnya harus sama, Cok. Itu intinya. Karena kita berada di podcast Rumah Sultan, berarti kita harus motivasi buat netizen yang nonton ini. Kalau lah ditonton. Ya, kita berharap. Kalau lah harap sih ditonton gitu, like and subscribe-nya. Tonton lah, boy. Abis ini aku dapat ini ya. Nah, senang aku dapat ini nih. Senang aku dapat sekali. Aku dapatkan ini 4 tahun, Jo. 4 tahun. Kau ngerjakan ini sampai 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Oke, hanya ini yang bisa sampaikan. Semoga ini sangat bermanfaat. Kita udah kuliti cerita-cerita kawan kita macam mana mau lulus di Politeknik Negeri Pontianak. Walaupun masih banyak cerita-cerita kawan kita di universitas lain. Itu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hari macam berang-berang badan bau hari. Budak mana?